Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya dan berkumpul kedua mereka dan ya. Kedua kalinya salam dan salam terkanturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman modern. Baiklah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang insya Allah berjudul tentang bersyukur. Bersyukur. Manusia adalah makhluk paling mulia dan dibekali berbagai sarana untuk bersaing dengan makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik makhluk. Oleh sebab itu, sebagai manusia dan hamba yang taat, wajib bersyukur pada Allah karena telah memberikan akal kepada kita semua. Bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Ada berbagai macam di antaranya. Yang pertama, nikmat kesehatan, yang kedua nikmat rezeki, nikmat bernapas, nikmat makan, nikmat minum, dan lain sebagainya. Contohnya nikmat kesehatan kita dapat masih bisa berkumpul dan dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat rezeki, Allah masih memberikan kita rezeki. Sebagai hamba yang beriman, kita semua patut bersyukur melalui 3 hal, yaitu lisan, hati, dan anggota badan. Artinya, saat seorang bersyukur kepada Allah, maka ia harus mengakui kenikmatan tersebut melalui hatinya. Kemudian melalui lisannya dengan mengucapkan Alhamdulillah dan diikuti dengan anggota badannya agar lebih taat kepada Allah. Perintah bersyukur dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar kepadaku. Bersyukur merupakan perbuatan yang menempati kedudukan yang paling tinggi di antara sifat terpuji lainnya. Bahkan Al-Ghazali menempatkan syukur pada kedudukan yang lebih tinggi di atas sabar, zuhud, dan sifat lainnya. Dan ibu yang terhormat, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Semoga saya memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Sehingga bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin. Boleh bertanya? Oh, jadi bersyukur itu merupakan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tadi ada beberapa contoh nikmat tadi. Kesehatan misalnya, kita masih diberi kesehatan, masih bisa berjalan, berkumpul, menikmati lezatnya makanan. Itu semua wajib kita syukuri. Kemudian yang kedua, nikmat kesehatan. Kemudian nikmat yang kedua, nikmat rezeki. Misal kita masih diberikan rezeki. Oke, contohnya masih bisa makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Itu merupakan nikmat rezeki yang dari Allah yang semuanya wajib
kita syukuri. Berarti sekali lagi bersyukur itu kita menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Oke. Jadi kalau kita pandai bersyukur, mungkin Allah akan melipat gandakan nikmat. Kalau kita kufur, Allah akan mengurangi nikmat. Oke. Oke, Ibu, silakan Ibu. Tentang syukur nikmat. Terkait syukur nikmat. Terima kasih Ananda Pipaci yang telah membawakan materi tentang syukur nikmat. Kalau tadi Ibu mendengar bahwa syukur nikmat itu akan membawa kenikmatan yang lain. Bila kita bersyukur, maka nanti akan ditambah. Ada lagi la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi orang siapa bersyukur akan nanti dilipat akan gandakan. ditambah. Dan siapa yang kufur, Dalam bentuk kesyukuran gitu ya. Kan nikmat yang Allah berikan, nikmat apa tadi? Sehat. Sehat, Nikmat apa tadi? Rezeki. Terus nikmat bernafas. Nah, berarti betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita yang patut kita syukuri. Termasuk seperti ayah dan ibu ini nikmat sehat gitu ya. Karena sudah tua kan, sudah berumur. Nikmat punya anak soleha, itu nikmat. Anak-anak betah di pondok, pandai mengaji, itu suatu nikmat bagi kami. Nanti ketika habis di pondok bisa menerapkan ilmu yang ada, itu kan untuk menjadi bekal menuju masa depan yang berkualitas, gitu kan. Meskipun kami terus tidak mudah mencari biaya untuk menyekolahkan anak di pondok, gitu kan, dan tidak mudah. Biaya di pondok itu termasuk tidak murah. Padahal ibu dengan ayah kan kalau ingin kakak dengan adik itu di sekolah di tempat sekolah ibu, sekolahnya gratis. Artinya buat apa buang-buang biaya? Kenapa? Kami bersyukur atas nikmat Allah supaya kami harta yang kami miliki juga dapat dilipat gandakan. Cara kesyukuran kami memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bersekolah, mencari ilmu-ilmu yang tentu ilmu yang tidak dimiliki di sekolah yang kami bimbing, gitu. Ilmu agama, ilmu adab sopan santun, gitu kan. Bukan hanya ilmu dunia, tapi ilmu akhirat juga. Karena ceritanya itu kalau kita mencari ilmu akhirat, insya Allah ilmu dunia dapat, katanya. Benar? Nah, pertanyaan ibu itu, benarkah demikian? Gitu kan? Coba tolong ceritakan hadisnya, ada enggak? Boleh cari di internet, gitu kan? Boleh cari di mana kalau belum tahu. Itu untuk syukur. Kami bersyukur punya anak. Ketika kami diberikan anak, bersekolah di pondok, kami berusaha untuk memberikan sekolah yang nanti bisa memberikan bekal, bukan hanya hidup di dunia, tetapi hidup di akhirat. Nah, itu bentuk kesyukuran kami. Padahal bisa saja kami menyekolahkannya di tempat kami, gitu ya. Yang tadi notabene tadi gratis ya kan, sekolah tempat ayah, sekolah tempat ibu mengajar gratis. Tapi karena kita merasa ini perlu dan dibutuhkan buat anak-anak di masa depan, dimana ketika kami nanti sudah tidak bisa mendampingi, sudah tidak bisa mendidik anak-anak dengan terbatasnya ruang dan waktu, gitu. Dengan adanya pendidikan yang membekali kehidupan di masa depan nanti, kami berharap hidup anak-anak itu lebih berkualitas dari kami,
lebih meningkat, Insya baik dari ekonomi maupun dari bekal agamanya, bekal mengajinya, bekal ya ilmu-ilmu yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ketika dapat di pondok gitu. Nah, kedisiplinan di pondok gitu kan, itu sholat tepat ada waktu. sholat tepat waktu, kemudian tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya kan? Kan tujuan akhir kita apa? Kalau di dunia ini apa? Di dunia ini apa? Tempat apa? Yes, hanya sementara. Singgah. Kalau singgah berarti ya merantau. Kalau singgah berarti sebentar. Kalau singgah itu berarti diberikan apa? Kesempatan mencari bekal untuk bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya. Di mana selanjutnya perjalanan kita setelah di akhirat? Nah, siapa yang kita tuju di akhirat? Nah, berarti kehidupan kita itu berarti muaranya ke Allah, kan? Apapun Allah. Ya, bekerja juga seperti kami ikhlas Allah. Ikhlas demi untuk akhirat, menyiapkan anak-anak agar kami juga bisa dekat dengan Allah ketika di akhirat nanti. Itu betul kan? Itu bentuk kesyukuran, dalam bentuk kesyukuran yang kami sebagai orang tua. Jadi jangan disalahartikan kami istilahnya memasukkan anak ke pondok itu untuk tidak sayang, bukan. Tetapi karena yang dimasukkan supaya kami punya anak yang bisa membanggakan kami di kehidupan berikutnya. di pondoklah tempatnya, di tempat. Kami bersyukur dan rasa syukur memiliki anak itu kami tempah anak-anak di pondok. Ya, mudah-mudahan yang kami cita-citakan, yang kami harapkan ada hasilnya di pondok Al-Hasanah ini gitu. Bukan hanya mengeluarkan uang banyak gitu kan, tetapi berhasil guna. Anak-anak ditempa di sini yang berhasil itu termasuk anak kami gitu. Yaitu anak-anak di Paci gitu ya. Ya, kan banyak juga walaupun udah mahal-mahal bayar pondok tapi tidak berhasil. Kalau bisa itu bukan termasuk anak kami. Nah, itu cita-cita. Rasa syukur kami sebagai orang tua memiliki anak dan diberi kepercayaan memiliki anak-anak perempuan 2 gitu kan. Nah itu kami letakkan, kami titipkan di Pondok Al-Hasanah. Itu rasa syukur kan, jadi rasa syukur. Cara mendidik kami seperti itu. Meskipun di Al-Hasanah itu orang tua tidak terlalu ikut campur gitu kan. Kalau untuk cuman membackup kegiatan di rumah atau apa gitu ya. Jadi cita-cita besar kami itu kalau bisa ditangkap dengan anak-anak pondok gitu kan. Dengan ustaz-ustazahnya juga gitu. Yang sampai kami menitipkan anak-anak hasilnya 0 gitu kan. Sholat masih belum tepat waktu, mengaji masih tidak rajin gitu kan. Kemudian sopan santun terhadap orang belum nampak, baik dari cara berpakaian, cara berjalan maupun cara bertemu dengan orang tua gitu kan. Itu kan ada adab sopan santun yang dipelajari dari pondok itu. Nah, jadi ilmu-ilmu yang seperti itu harusnya ditangkap dan berdoa kepada Allah supaya ilmu yang diberikan ustaz dan ustazahnya di pondok bisa diterima, bisa diamalkan, bisa dipahami. Pertama dipahami dulu, kemudian baru dicoba terapkan, kemudian nanti perlahan-perlahan menjadi
kebiasaan atau menjadi karakter kita. Ingat, keberhasilan di dalam mengarungi kehidupan itu berawal dari apa? Ya, perjuangan kita sendiri. Dan dari mana? Dari mindset, cara kita berpikir, bagaimana kita mengolah pikiran kita sehingga nanti Allah mengabulkan. Kita berpikir kan permintaan doa. Jangan dikira kita berkata itu tidak dikabul. Hati-hati gitu kan. Siapa tahu saat itu ada malaikat mencatat dan dia mengaminkan, makbul. Allah saat itu mendengar perkataan kita, makbul. Ada buku The Power of Word, kekuatan kata-kata. Itu dosen ibu di UNJ kemarin, Pak Susino. Pak Susino namanya itu. Dia ngarang buku itu sehingga apa yang dikatakan itu bisa makbul. Sama kayak ibu kemarin. Ibu diundang ke Bali Lokakarya komunitas penggerak komunitas. Dari awal tahun 2022 itu katanya ibu pengen ke Bali Lokakarya. Ternyata secara tidak langsung itu berjalan. Ternyata itu doa. Suatu saat di pertengahan tahun gitu kan, Allah kabulkan. Tiba-tiba ibu diundang untuk Lokakarya ke Bali. Meskipun Lokakarya guru penggerak tidak ke Bali, tapi Lokakarya dalam bentuk lain. Kemarin juga di Mercure, baru aja ibu bilang, kapan ya Mercure pengen. Belum lama itu tuh ada telepon, ada kegiatan di Mercure. Nah, kakak juga harus begitu. Mau kemana abis ini? Aku mau jadi apa? Cita-cita dan berbuat apa? Berkata itu harus positif, jangan yang banyak negatif. Aku tidak mampu, jangan. Kalau misalnya ini susah, jangan katakan susah, tapi tidak mudah. Susah dengan tidak mudah kan lain. Kalau kita juga cukup sampai di sini, maka sampai di sini berarti. Tapi kalau kita ingin berkembang lebih tinggi, ingin punya kualitas lebih, ingin punya penghasilan juga lebih banyak, gitu kan, lebih makmur, itu juga harus mengatakan, aku pengen seperti ini. Saya mulai jalan berdoa sekarang, nggak tahu aku jalannya apa. Aku mau umroh tahun ini. Tadi ibu nggak tahu dari mana Allah mengangkat ibu nanti untuk menerbangkan ke situ. Pengen gitu. Belum tahu usahanya itu. Mudah-mudahan ada jalan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu bentuk kesyukuran kita dimiliki diberikan kesehatan. Kita manfaatkan tubuh kita. Kesehatan dan Ya, itu. Nikmat rezeki umur masih ada, kita manfaatkan umur kita. Karena di dunia ini bukan tempat berleha-leha gitu ya. Bukan tempat bersantai-santai gitu. Memang harus mengencangkan urat gitu. Mungkin itu dari ibu. Ya, silakan. Jadi sekali lagi kita wajib mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam bentuk apapun. Oke, terima kasih. Ananda Apipaci, silakan ditutup. Demikianlah saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih ayah dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.